Selamat datang di akun pembelajaranku. Topik hari ini yang mau dibahas adalah ras, etnis, dan gender. Pembahasan mengenai ras, etnis, dan gender bertujuan membangun kesadaran dalam diri peserta didik untuk membangun pikiran positif terhadap perbedaan ras, etnis, dan gender, terutama dalam kaitannya dengan sikap sebagai orang Kristen. Allah menciptakan manusia dalam berbagai keunikan dan semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama yang harus dihargai terlepas dari perbedaan latar belakang ras, etnis, maupun gender. Penyadaran ini ditujukan kepada semua orang tanpa melihat latar belakang kehidupannya. Hal ini penting karena masih cukup banyak orang dewasa yang memiliki prasangka negatif terhadap orang lain yang berbeda latar belakang dengannya. Penting untuk disadari bahwa pergaulan dengan sesama yang berbeda latar belakang tidak akan mengancam sebagai identitas sebagai orang Kristen. Dalam pembahasan di SD dan SMP telah dikemukakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kepelbagaian. Melalui kepelbagaian itu, manusia dapat memahami kekuasaan serta kebesaran Sang Pencipta. Namun sayang sekali, kepelbagaian ini sering justru menjerumuskan manusia ke dalam sikap sombong dan merendahkan orang lain. Dalam sejarah dunia tercatat lembaran-lembaran gelap ketika manusia membedakan orang berdasarkan warna kulit, kelompok etnis atau budaya, dan juga berdasarkan gendernya. Dalam sejarah pernah terjadi ketika orang kulit putih di Amerika Serikat dan Australia memandang rendah orang kulit hitam dan berwarna. Keadaan sedemikian parah sehingga orang malah memperjualbelikan orang lain hanya karena warna kulitnya lebih gelap atau hitam. Orang berkulit hitam dianggap sama dengan binatang sehingga mereka dapat diperjualbelikan bahkan juga diperlakukan seperti binatang. Di Indonesia, seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diskriminasi baik dari ras, etnis maupun gender secara perlahan-lahan mulai terkikis. Lalu bagaimana pandangan iman Kristen terhadap ras, etnis, dan gender? Kitab Perjanjian Lama memberi ruang pada kepelbagaian. Anak-anak keturunan Abraham dan Yakub, misalnya, diminta untuk memberi tumpangan bagi orang asing di rumah mereka. Hak-hak orang asing juga diperhatikan. Kitab Keluaran 22 ayat 21 menulis, "Janganlah menekan atau menindas orang-orang asing, sebab kamu pun dahulu orang asing di tanah Mesir." Kemungkinan orang asing yang dimaksudkan adalah orang yang berasal dari daerah yang berbeda atau dari suku bangsa yang berbeda. Dalam Perjanjian Baru, sikap dua orang tokoh sentral, yaitu Yesus dan Rasul Paulus, jelas mengisahkan solidaritas dan tidak membeda-bedakan ras dan etnis. Para pengikut Rasul Paulus terdiri dari orang Yahudi, Helenis, orang Yunani, bahkan orang-orang dari Asia Kecil. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang menarik tentang orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25-37. Orang Israel memandang rendah orang Samaria dan mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Ibadah orang Samaria juga dipandang sebagai ibadah yang tidak murni lagi karena bercampur dengan sistem ibadah etnis lain yang ada di sekitar Samaria. Perumpamaan ini menarik karena Yesus memakainya untuk menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi tentang siapakah sesama manusia. Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa sesama manusia adalah semua manusia ciptaan Allah. Sesama manusia adalah mereka yang peduli serta menunjukkan solidaritasnya bagi sesama melewati batas-batas agama dan etnis. Demikian pemaparan singkat, sekian dan terima kasih.